Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Laut Internasional dari kelas 6D yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fauzia Lubis dengan NIM 1905101004. Saya sendiri Gilang Prabowo, NIM 19051197. Dan saya sendiri Siti Budiarti dengan NIM 190510103. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kasus Sengketa Maritim Kenya dengan Somalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Gilang Prabowo, NIM 19051197, akan menjelaskan pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan yaitu sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negara-negara dalam hubungannya di antara mereka. Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana penjelasan jika terjadinya konflik kepentingan di antara anggota masyarakat internasional. Pada dasarnya, hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional. Hukum internasional hanya dipahami mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Akan tetapi kini dalam perkembangannya menjadi luas hingga mengatur organisasi internasional, individu, dan hingga perusahaan multinasional. Di sini kami akan menjelaskan kasus internasional di mana penyelisihan yang melibatkan dua negara benua Afrika yang dilatar belakangi oleh sengketa pembatas laut antar Somalia dan Kenya, di mana pihak Somalia sebagai penggugat mengajukan tuntutan terhadap Kenya sebagai penggugat di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Baik Kenya dan Somalia saling klaim atas wilayah laut yang terdapat di perairan Samudra India. Mulanya Somalia menuduh Kenya telah memberikan eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang menjadi sengketa. Baik, selanjutnya saya akan dibacakan oleh teman saya Siti. Saya Siti Budiarti akan melanjutkan hasil diskusi kami yaitu hubungan Somalia dan Kenya. Setelah pertumbuhan ekonomi Kenya yang semakin membaik, Kenya sendiri memiliki beberapa misi diplomatik dan memiliki hubungan bilateral dengan semua negara tetangga dan melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Kenya dikenal karena hubungan baik dengan negara lain, bahkan jika Kenya berkonflik dengan negara lain. Kenya juga bekerja sama dan menjaga hubungan dengan negara Somalia yang merupakan negara tetangga. Mereka berhubungan erat, namun secara historis hubungan mereka sangat tegang karena orang-orang sekelompok etnis Somalia yang telah lama tinggal di tanah di mana adanya perbatasan kedua negara tersebut atau Motisha 2017. Hubungan tegang antara kedua negara pada tahun 1963 ketika Somalia memendam klaim bagian dari distrik utara Porentier, Kenya. Meskipun penandatanganan perjanjian Arusha terlihat normal kembali, hubungan memburuk lagi ketika Kenya mendukung Ethiopia dalam Perang Ogaden. Perang saudara yang berlangsung lama di Somalia memiliki efek limpahan di Kenya. Meskipun demikian, Nairobi mendukung Mogadishu dengan menampung ribuan pengungsinya. Namun pada tahun 2011, mengutip pertahanan diri terhadap peningkatan serangan lintas perbatasan, Kenya meluncurkan serangan militer ke Somalia untuk mengejar Al-Shabaab. Meskipun operasi itu dinodai oleh kontroversi, dengan tentara Kenya dituduh terlibat dalam perdagangan ilegal arang dan gula. Diyakini, operasi tersebut berkontribusi dan melemahkan Al-Shabaab dan merebut kembali kota-kota penting, seperti Kismayo. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang sengketa Somalia dan Kenya. Tentang sengketa wilayah laut antara Somalia dan Kenya, hubungan yang memburuk antara Somalia dan Kenya telah menarik perhatian seluruh masyarakat internasional.
Hubungan antara Kenya dan Somalia menjadi kian memanas ketika Mogadishu memutuskan hubungan diplomatiknya dan menuduh Nairobi ikut campur urusan dalam negerinya. Kedua negara bertetangga tersebut terlibat konflik batas laut, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan dalam segi 3 sempit seluas 100 km persegi. 5 tahun setelah menemukan kompromi, Somalia akhirnya mengajukan proses hukum ke Mahkamah Internasional pada tahun 2014. Somalia dan Kenya yang dikelilingi kurang lebih 100 km persegi Samudra Hindia, wilayah ini kaya akan sumber daya, mulai dari ikan dan mungkin minyak hingga gas alam. Mogadishu sendiri percaya bahwa perbatasan laut dengan Kenya harus memanjang di sepanjang garis tetangga seperti perbatasan darat. Wilayah yang disengketakan itu memiliki cadangan hidrokarbon, namun belum diketahui seberapa banyak cadangan yang ada. Akan tetapi, Kenya telah menyatakan bahwa perairan di pantai Afrika Timur itu sebagai salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia. Somalia yang letaknya di timur laut ingin memperluas perbatasan maritimnya dengan Kenya di sepanjang garis perbatasan darat ke arah tetangga. Namun, Kenya mengklaim perbatasan harus berbelok kira-kira 40 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang, mengklaim lebih banyak wilayah. Baiklah, selanjutnya yaitu posisi kasus. Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Di tengah kontestasi diplomatik antara keduanya, proses pengadilan telah berlangsung selama hampir 7 tahun. Pada Maret 2020, Kenya mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam proses pengadilan. Kenya menyatakan bahwa ada batas laut yang ditetapkan pada tahun 1979. Nairobi mengklaim bahwa batas tersebut menempatkan 160 km persegi yang disengketakan di dalam wilayah Kenya. Batas itu dihormati oleh kedua negara hingga 2014, ketika Somalia membawa Kenya ke Mahkamah Internasional untuk memperdebatkan kepemilikannya. Pemerintah Pamajo menentang posisi Kenya ini dan percaya bahwa Somalia hanya bisa mendapatkan keadilan dari Mahkamah Internasional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia Lubis. Pada konferensi PBB ketiga tentang hukum laut, Yusuf mengajukan argumen Somalia tentang perselisihan tersebut. Dalam penetapan batas zona ekonomi eksklusif Somalia dan landas kontinen tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip jarak yang sama, melainkan dengan penerapan prinsip-prinsip yang adil yang menyatakan bahwa keputusannya dibuat harus berpedoman pada kesetaraan dan keadilan, tidak harus jarak landas kontinen. Hingga saat ini, Kenya juga mengklaim bahwa ada pihak ketiga dengan kepentingan komersial yang tertarik dengan kasus tersebut. Ia mengklaim pihak-pihak ini mendorong Somalia untuk melanjutkan kasus ini meskipun mengancam akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan wilayah yang sudah rapuh. Sebuah negara pantai berdasarkan aturan internasional berhak menjamin daerah maritim yang diukur berdasarkan garis pangkalnya, mencangkup zona maritim yang sudah diatur pada UNCLOS 1982 pada 2014. Somalia mengajukan konkurensi delimitasi maritim ini ke ICJ. Somalia beralasan bahwa garis ukur buat wilayah bahari harusnya sinkron menggunakan arah garis perbatasan dua negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan bahari harusnya ditarik secara horizontal dan NIR menyesuaikan arah perbatasan darat kedua negara. Perselisihan Somalia dan Kenya. Pada tahun 2014, Somalia membawa Kenya ke ICJ karena melanggar batas wilayah maritimnya. Meskipun ada nota kesepahaman yang memandu operasi mereka di wilayah yang disengketakan, meskipun Kenya memprotes ICJ untuk menyelesaikan perselisihan, Somalia mengesampingkan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan.
Pada Februari 2019, Kenya mengumumkan pengusiran duta besar Somalia untuk Kenya dan penarikan duta besar dari Mogadishu dengan klaim bahwa Somalia telah melelang blok minyak di wilayah yang disengketakan. Pada Mei 2019, Kenya menahan delegasi pemerintah Somalia di Bandara Internasional Jomo Kenyatta yang berada di negara itu untuk menghadiri lokakarya oleh Uni Eropa karena tidak memiliki visa. Pada Juni 2020, ketika Somalia mendukung Djibouti alih-alih Kenya untuk kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pada Maret 2020, Somalia melarang impor miras atau khat dari Kenya menyusul keputusan Nairobi untuk berhenti mengeluarkan visa on arrival ke Somalia. Pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya menolak untuk mengambil bagian dalam proses lisan di ICJ atas dasar ketidakadilan yang dirasakan oleh mahkamah. Tidak sempat menyiapkan diri mengikuti COVID-19 pandemi yang mengklaim alam maya sedang tidak cocok. Penyelesaian konkurensi pada bidang aturan laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan pada kerangka penyelesaian konkurensi internasional dalam umumnya. Dalam hal ini, konkurensi aturan bahari diselesaikan melalui prosedur-prosedur dan institusi peradilan internasional yang sudah ada. Misalnya Mahkamah Internasional atau ICJ, Konvensi Hukum Laut 1982 sudah menyediakan suatu sistem penyelesaian konkurensi yang sangat kreatif. Kenya telah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perbatasan di luar pengadilan putusan ini atas dasar ketidakadilan prosedural di pengadilan. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah refleksi mendalam dan konsultasi ekstensif tentang cara terbaik untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Kenya. Sementara Somalia ingin kasus itu diadili oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. Somalia menginginkan perbatasan laut berjalan secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat, sementara Kenya menginginkannya sejajar dengan garis lintang ke arah timur dan di kota perbatasan Kungnya. Perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas dasar daya energi di bawah laut, dan setiap perselisihan mengenai garis batas biasanya mendarat di ICJ. Kenya menegaskan kembali bahwa hal itu tidak pantas di hadapan pengadilan, sesuai dengan penerimaan terhadap yurisdiksi pengadilan. Dalam menegaskan dan memaksakan yurisdiksinya pada Kenya atas masalah ini dan gagal untuk menghargai sepenuhnya keberatan Kenya. Dalam deklarasi klausul opsionalnya di Statuta ICJ, pengadilan merampas kesempatan para pihak untuk memiliki perselisihan diselesaikan dengan cara yang sesuai dan tidak bermusuhan, yang sebenarnya telah disetujui sendiri oleh Somalia di bawah Memorandum of Understanding 2009, sebuah instrumen yang telah ditegaskan ICJ sebagai perjanjian yang sah. Kenya juga telah memberitahu pengadilan bahwa kepentingan komersial pihak ketiga yang berpengaruh memicu kasus tersebut, yang mengancam akan mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan yang sudah rapuh. Kenya telah menganjurkan solusi diplomatik. Preferensi Kenya untuk negosiasi mencerminkan program perbatasan Uni Afrika yang mendorong negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi bilateral, atau dalam arsitektur perdamaian dan keamanan Uni Afrika. Solusi diplomatik di mana kedua negara dapat membuat penawaran dan penawaran balasan tersebut kemungkinan berbagi sumber daya di wilayah yang diperebutkan. Penyelesaian ini juga berhenti akibat melanda pandemi COVID-19, sehingga sampai sekarang belum adanya penyelesaian walaupun yang dilakukan secara virtual. Namun Kenya merasa bahwa ada sesuatu ketidakadilan bagi negara Kenya. Kesimpulan dari presentasi ini bahwasanya delimitasi batas maritim antar negara merupakan penentuan batas daerah atau kekuasaan antara satu negara menggunakan negara lain atau tetangganya pada laut. Pada tahun 2017, Mahkamah Internasional atau ICJ merogoh yurisdiksi buat mengadili konkurensi maritim antara Somalia dan Kenya. ICJ menyatakan bahwa sehabis sidang yang dilakukan mereka akan membutuhkan ketika lebih kurang 4-6 bulan lagi melakukan pertimbangan dan menaruh keputusan atas konkurensi atas masalah ini. Mundurnya Kenya sebagai satu lagi halangan bagi proses peradilan konkurensi perbatasan ini, sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya. ICJ tidak mempunyai prosedur buat memaksa Kenya supaya balik ke prosesi ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh lantaran itu, hal ini masih menyimpan potensi perseteruan yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kalau ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.